Keberlangsungan sistem pendidikan yang baik dapat didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, seperti halnya laboratorium yang menjadi wadah untuk menunjang keterampilan dalam bidang akademis. Terdapat beberapa hal yang tentunya perlu mendapat perhatian khusus, yakni baik dari fasilitas yang tersedia maupun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan kerja di laboratorium dapat terjadi kapan saja. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya kecelakaan, yakni faktor mekanis dan lingkungan, serta faktor manusia, di mana 80 hingga 85% faktor penyumbang kecelakaan adalah manusia. Salah satu bentuk kecelakaan yang dapat terjadi yakni kebakaran laboratorium. Kebakaran dapat terjadi karena arus pendek ataupun pemanasan zat kimia. Lalu, apakah kondisi laboratorium di instansi pendidikan sudah dikatakan aman? Dalam 2 tahun terakhir, kasus kebakaran pada laboratorium telah memberikan kerugian yang besar bagi instansi yang terdampak. Kasus terbaru yang terjadi belakangan ini, yaitu kasus kebakaran laboratorium pada September 2021 di Teknik Industri Universitas Brawijaya, yang menyebabkan kerugian mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Sementara itu, pada tahun sebelumnya, Agustus 2020, kasus kebakaran terjadi di Laboratorium Terpadu Teknik Kimia Universitas Diponegoro. Di tahun yang sama, pada 3 Agustus 2020, kebakaran laboratorium juga terjadi di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Saksi mata melaporkan melihat api muncul dari ruang operasi. Selain ruang operasi, ruang laboratorium yang berada di lantai 1 rumah sakit hangus terbakar. Diduga penyebab kebakaran yang sempat menimbulkan kepanikan ini akibat korsleting listrik. Berdasarkan kasus tersebut, kami, Dashins, dari Universitas Brawijaya, dengan tim beranggotakan Dani Zaki Raihan, Arifan Duyanto, Sultan Fazel, dan Abdullah Husin, dengan bangga mempersembahkan SFID, sistem terintegrasi berbasis Node MCU, sebagai pendeteksi dini guna mengoptimalkan pencegahan kebakaran laboratorium. SFID merupakan singkatan dari Smart Fire Detector. SFID tersusun dari 2 konstruksi utama, yaitu pada thermal camera system dan unlock door system. Thermal kamera yang digunakan merupakan thermal kamera bertipe DHTPC BF221T dan memiliki range pengukuran suhu dari -20 derajat Celcius hingga 550 derajat Celcius. Kemudian, pada unlock door system juga digunakan RFID sehingga dapat bekerja secara otomatis. Pada thermal kamera tersusun dari beberapa komponen khusus yang nantinya dapat terintegrasi dengan unlock door system. Sistem kamera thermal tersusun dari DHTPC BF2221T dan modul Node MCU berbasis wireless. Kemudian, pada sistem door unlock terdiri dari 1 buah transducer berupa buzzer SFM27 sebagai alarm peringatan dan 2 buah aktuator yakni solenoid door unlock dengan relay yang berbasis RFID dan motor servo Econ dengan torsi maksimum 12 Nm yang dihubungkan dengan driver servo hybrid TS808D atau TS808AH. Sistem kamera thermal diberikan set point agar dapat mendeteksi api dengan temperatur dan ukuran tertentu yang diindikasikan sebagai kebakaran. Ketika kamera thermal telah mendeteksi adanya objek berupa api, maka temperatur dan ukuran api secara otomatis akan diketahui oleh sistem kamera thermal. Jika temperatur dan ukuran api tergolong dalam set point api dengan indikasi kebakaran, maka Node MCU pada sistem kamera thermal akan mengirim sinyal ke Node MCU sistem door unlock untuk bekerja. Komunikasi yang dilakukan untuk mengirim sinyal antar Node MCU adalah komunikasi serial wireless. Sistem door unlock akan otomatis menyalakan alarm atau buzzer sebagai tanda bahwa ada api yang diindikasikan sebagai kebakaran di dalam laboratorium, membuka solenoid door unlock jika pintu terkunci, dan menjalankan motor untuk membuka pintu laboratorium. Untuk pembukaan pintu laboratorium secara manual menggunakan RFID yang termasuk ke dalam sistem door unlock. Penggunaan RFID ini bertujuan agar tidak sembarang orang dapat memasuki laboratorium, dan hanya orang dengan tanda pengenal atau KTP yang sudah didaftarkan pada RFID yang dapat memasuki laboratorium. Kamera thermal yang kami gunakan pada dasarnya terdiri dari 2 lensa, yaitu lensa optikal dan lensa thermal.
Kemudian, set point pada kamera ditentukan dengan suhu 500 derajat ke atas, sehingga hanya api-api dengan suhu dan ukuran tertentu yang sekiranya membahayakan saja yang akan terdeteksi. Ketika lensa optikal telah mendeteksi objek manusia atau api dengan ukuran tertentu, selanjutnya lensa thermal akan membaca temperatur dari objek-objek sehingga dapat dideteksi ketika temperatur api berada pada range yang telah ditentukan. Sistem yang digunakan pada SFID ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya adalah adanya sistem komunikasi serial wireless yang digunakan antara sistem door unlock dengan sistem kamera thermal. Karena kedua sistem tersebut diintegrasikan dengan komunikasi serial wireless menggunakan dua buah node MCU, maka kemungkinan kerusakan komunikasi antar sistem akibat kebakaran di dalam laboratorium akan semakin kecil. Jika komunikasi antar sistem menggunakan kabel, maka besar kemungkinan kabel tersebut akan terbakar apabila api di dalam laboratorium mulai membesar. Selain keunggulan tersebut, SFID juga dapat membedakan api yang digunakan untuk kegiatan laboratorium dengan api kebakaran, yaitu dengan memberikan set point suhu dan ukuran api pada kamera thermal. Pada sistem door unlock menggunakan RFID sebagai kunci manual. Hal ini dimaksudkan agar tidak sembarang orang yang dapat memasuki laboratorium. Hal ini akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kebakaran karena hanya orang-orang tertentu dalam kategori mengerti K3 dan penggunaan laboratorium yang baik dan benar. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut guna mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Harapannya, inovasi SFID ini dapat menjadi solusi untuk meminimalisasi dampak yang terjadi akibat kasus kebakaran di laboratorium.